Pemirsa, hujan deras sejak 2 hari terakhir membuat sejumlah wilayah di Kota Batam terendam banjir. Dan tak hanya banjir, longsor juga melanda beberapa wilayah di Kota Batam. Dalam 2 dekade terakhir, Indonesia telah dilanda beberapa bencana yang memakan banyak korban jiwa dan kerugian lainnya. Bencana-bencana tersebut diantaranya yaitu pencemaran sungai, kekeringan di beberapa tempat, dan hujan deras yang menyebabkan banjir di beberapa titik kota di Indonesia. Menurut Badan Nasional Penanggulangan Bencana, tahun 2020 tercatat 91% bencana yang terjadi termasuk bencana hidrometeorologi dalam hal ini. Penyebab bencana hidrometeorologi yaitu kekeringan, pencemaran lingkungan oleh limbah, tanah longsor, dan tentu saja banjir. Hal ini dilatar belakangi karena pertumbuhan penduduk di Indonesia yang terus meningkat sebanyak 1,25%, sehingga menyebabkan alih fungsi lahan dari lahan terbuka hijau menjadi lahan tertutup. Akibatnya, daerah resapan semakin berkurang sehingga menyebabkan banjir. Dengan banyaknya bukti tentang permasalahan bencana yang menimpa Indonesia, sudah saatnya kita memikirkan solusi menanggulangi permasalahan tersebut. Lalu, apa solusinya? Inilah inovasi sistem penanggulangan banjir dan konservasi air di wilayah perkotaan yang berkelanjutan. Konsep dari inovasi kami adalah Integrated Water System Management, yang terdiri dari 5 komponen utama, yaitu akuifer simpanan air hujan atau APSA, sumur resapan, ruang terbuka hijau atau RTH, lubang resapan biopori, dan instalasi pengolahan air limbah komunal dengan kondisi light line. Dengan pilot project, berdasarkan permasalahan yang ada di Kota Batam, merupakan kota industri sehingga populasi penduduk di Kota Batam semakin meningkat. Hal ini mengakibatkan pesatnya pembangunan baik perumahan, gedung, dan industri lainnya. Akibatnya, lahan terbuka semakin berkurang dan resapan air menjadi minim. Selain itu, potensi meningkatnya limbah domestik semakin tinggi dan menyebabkan fasilitas air menjadi menurun. Saat hujan turun, air hujan yang akan jatuh di atap rumah akan dialirkan melalui talang ke akuifer buatan simpanan air hujan atau APSA, di mana air akan difilterisasi menggunakan komponen-komponen alami berupa ijuk, pasir, kerikil, arang, batu bata, pot, batu gamping, pasir, dan kerikil sedang. Air yang sudah difilterisasi kemudian akan dipompa, lalu dapat dimanfaatkan sebagai air baku di rumah tangga. Apabila air APSA telah penuh, maka air akan dialirkan ke sumur resapan untuk di-recharge dan perbaikan air tanah. Untuk air hujan yang jatuh di halaman rumah, akan diikat oleh ruang terbuka hijau yang terdiri dari komponen rumput, tanaman toga, dan rumpun bambu kuning. Selanjutnya, air sisa limpasan akan mengalir ke lubang resapan biopori. Untuk memperbaiki kualitas air buangan, maka dibangunlah instalasi pengolahan air limbah komunal dengan konstruksi wetland. Lili air dan bunga tasbih digunakan dalam konstruksi ini dengan tujuan untuk mereduksi fosfat sehingga air limbah aman saat dibuang ke sungai. Hasilnya, sistem ini dapat memproduksi banjir hingga 72% dan dapat menyuplai sebanyak 3,3 meter kubik. Selain itu, IPAL komunal yang dibangun dapat mereduksi fosfat dan COD, juga dapat meningkatkan kualitas air buangan sehingga aman saat dibuang ke sungai. Dari 17 Sustainable Development Goals, sistem ini dapat mendukung poin 11 sebagai poin utama, yaitu kota dan permukiman yang berkelanjutan dengan fokus tujuan yang hendak dicapai adalah poin 11.5, yaitu mengurangi jumlah kematian dan kerugian yang disebabkan oleh bencana, termasuk bencana keairan. Serta poin 11.6 yaitu mengurangi dampak buruk lingkungan di perkotaan. Kedepannya, diharapkan pemerintah dapat membuat kebijakan baru agar sistem ini dapat diterapkan di seluruh Indonesia. Cukup sekian dan terima kasih.